Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya Sayang. Di video kali ini saya mau bahas komen pertanyaan kalian, teman-teman saya semua. Kemarin banyak banget yang tanya tentang cara kerja ke Taiwan bagaimana. Saya dulu waktu proses melalui PT apa, prosesnya berapa lama, saya di sini udah berapa lama, berapa tahun. Ada juga yang tanya mengenai pekerjaan saya. Misalnya kalau ama pipis atau BAB itu nanti bagaimana? Nanti saya akan jelaskan di video ini, tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel saya, tapi jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Saya proses ke Taiwan melalui PT Sumara, Sumber Manusia Rajin, daerah Gumilir, Cilacap. Di tahun 2011, awal bulan puasa sampai habis lebaran, saya sudah bisa terbang ke Taiwan. Jadi prosesnya kurang lebih 1,5 bulan. Saya proses bayar 1.500.000, tapi kalau sekarang proses malah katanya dapat pesangon. Waktu pertama kali saya datang ke sini gajinya masih 15.000. Kalau sekarang gajinya sudah 17.000. Jadi proses dulu dan sekarang sudah berbeda. Sebenarnya sebelum saya proses masuk PT, saya sudah perjanjian sama maklar saya. Kalau saya masuk PT-nya nanti habis lebaran. Tapi setelah saya daftar beberapa hari kemudian, saya ditelepon sama pihak PT. Mereka bilang kalau saya sudah dapat majikan dan harus ikut belajar. Waktu itu saya bilang nggak mau tinggal di PT karena anak saya masih kecil dan saya juga belum siap. Saya minta izin belajar bahasanya di Laju. Jadi saya berangkat pagi, pulang sore, malamnya saya bisa ngurus anak saya. Tapi ya itu, belajarnya saya nggak konsentrasi, jadinya nggak masuk-masuk, nggak nyambung. Nggak nyambung. Sampai pada akhirnya saya mau terbang, saya dibawa ke PT Pusat, kantor pusat di daerah Bekasi, Jakarta. Di sana saya ngurus PAP, BLK, tetoan segala macam sampai selesai. Kurang lebih 2 minggu, 15 hari pas saya terbang ke Taiwan. Saya dapat majikannya di daerah Nanto dan job saya menjaga Akong. Setelah kurang lebih 5 bulan, Akong yang saya jaga meninggal dan saya harus ganti majikan. Dapatlah saya ganti majikan di sini sampai sekarang di daerah Taichung. Dari sejak ganti majikan, saya bisa merasakan perbedaan. Saya tidak bilang majikan saya tidak baik. Mereka semua baik, tapi dilihat dari segi sifat dan pekerjaan jelas beda. Di majikan awal dulu, saya kerjanya sangat nyantai. Jam 7 malam saya sudah bisa istirahat. Saya tidak masak dan saya cuma tinggal dengan 3 orang, 4 orang termasuk saya. Beda dengan di sini. Waktu pertama kali awal datang, saya juga merasa nggak betah. Karena apa? Pekerjaannya itu terlalu banyak. Majikan saya anaknya ada 4. Saya harus jaga 2 orang tua. Saya harus nyapu, ngepel, bersih-bersih, plus masak. Anak majikan saya paling kecil dulu umurnya belum ada 2 tahun, masih mentel. Setiap malam saya jam 11 baru bisa mandi. Kalau misalnya ngurusin pekerjaan rumah itu nggak ada habisnya. Saya benar-benar capek waktu itu. Tapi setelah saya bisa adaptasi, saya bisa bagi waktu, saya bisa nelateni pekerjaan, saya bisa melewati waktu itu sampai habis kontrak dan akhirnya nambah lagi dengan cara diregiring. Dan dengan satu syarat, saya minta gaji naik. Akhirnya majikan saya bilang oke, dan saya kembali lagi ke sini sampai sekarang. Dan saya juga sudah nambah kontrak lagi. Saya kerja di sini sampai nambah kontrak, bukan berarti saya tidak pernah berselisih atau bermasalah dengan majikan. Tidak semulus dan seindah yang kalian bayangkan. Saya pernah berselisih dan saya juga pernah bermasalah dengan majikan. Tapi masalah itu bisa teratasi. Majikan saya orangnya tidak suka ngadu ke agen. Pernah satu kali waktu itu sampai batas kesabaran saya habis. Masalahnya saya dituduh ambil uangnya ama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, oke, saya masih memaklumi. Tapi kalau untuk berulang kali, rasanya saya sudah tidak nyaman.
karena saya benar-benar tidak mengambilnya dan saya itu emosi. Kemudian majikan laki-laki saya menasehati saya, kalau ibunya seperti itu jangan difikirkan, jangan diambil hati, karena memang sifatnya sudah seperti itu. Bukan cuma sama saya saja, ke yang lain pun sering nuduh sama seperti saya. Kemudian emosi saya pelan-pelan menurun dan saya juga tidak jadi ganti majikan. Seiring berjalannya waktu, saya bisa merasakan perubahan sifat majikan saya. Majikan perempuan saya yang dulunya rewel, suaranya juga agak gede, sekarang sudah mendingan, suaranya juga agak pelan. Ama yang dulunya sering nuduh, sekarang sudah nggak pernah nuduh lagi. Jadi semua itu butuh proses, dan proses yang saya alami agak lama. Bukan cuma 2 atau 3 tahun saja. Jadi untuk kalian yang misalnya majikannya itu rewel, pelit, judes, asal masih di batas kewajaran, itu sudah jadi hal biasa. Tunggulah sebentar, sabarlah sebentar. Siapa tahu dengan mereka melihat cara kerja kita, kejujuran kita, kesungguhan kita dalam bekerja, pelan-pelan hati mereka akan luluh dan sifatnya akan berubah jadi sebaliknya. Di kontrak pertama selama 3 tahun saya tidak pernah ambil libur. Di kontrak kedua selama 1 tahun saya juga tidak ambil libur. Jadi selama 4 tahun di Taiwan saya tidak ambil libur. Saya ambil libur setelah suami saya datang ke Taiwan di tahun kelima. Oh iya, kemarin ada yang tanya mengenai pekerjaan saya di sini. Kalau misalnya ama pipis atau BAB bagaimana? Jadi kalau ama pipis atau BAB, saya yang bersihkan, saya yang buang, saya yang ngelap. Jadi sudah seperti ngurus anak kecil, sama persis seperti itu. Ada juga yang tanya, saya di sini sudah berapa tahun? Jadi saya di sini kurang lebih sudah 8 tahun, mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Ada lagi yang tanya, saya di sini tinggal dengan berapa orang? Saya di sini tinggal dengan 7 orang, 8 orang termasuk saya. Kalau dulu 9 orang, karena Akong sudah nggak ada, sekarang tinggal 8 orang. Kalau misalnya ada lagi yang mau tanya, silakan tulis di kolom komentar. Saya juga ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah kasih saya kritik dan saran. Saya akan gunakan sebagai masukan saya supaya kedepannya lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.